Pada hari Jumat, 30 Mei 2025, saya berkunjung ke salah satu tempat, yaitu ke tempat tokoh sembako yang berlokasi di Jalan Talang Gading, Gang Gading 5, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berikut ini sedikit video wawancara yang telah saya lakukan. Langsung saja yuk simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Ismariani Rahman dengan NIM 2403111078 dari kelas Matematika 4, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat salah satu tugas, yaitu tugas kewirausahaan, di mana tugasnya membuat interview ataupun wawancara ke tempat wirausaha maupun wirausahawan yang ada di sekitar rumahmu dan yang menjadi tempat favoritmu. Yuk, langsung saja kita ke tempatnya. Nah, sekarang saya sudah berada di depan salah satu tempat yang akan saya jadikan wawancara, yaitu toko sembako Ibu Fitri yang berlokasi di Jalan Talang Gading, Gang Gading 5, yang dimana tempatnya sangat strategis dan mudah dijangkau loh teman-teman. Langsung saja yuk kita bertemu ke narasumber yang akan saya wawancarai. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber atau ibu yang memiliki warung sembako tersebut. Sebelumnya, apakah boleh ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Ibu Fitri. Saya yang akan diwawancarai sama Adek Nurul. Nah, pada wawancara kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ibu. Dan terima kasih kepada ibu yang berkenan untuk membantu tugas saya. Jadi, di sini pertanyaannya itu menggunakan metode 5W plus 1H. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang menjadi motivasi ibu untuk memulai usaha sembako ini? Motivasi utama saya dalam memulai usaha sembako ini adalah karena kebutuhan masyarakat akan bahan pokok yang tidak pernah surut. Saya melihat peluang besar di lingkungan tempat tinggal saya, di mana belum banyak toko sembako yang menyediakan barang lengkap dengan harga bersaing. Selain itu, saya juga ingin memiliki usaha sendiri agar bisa lebih mandiri secara finansial dan tidak selalu bergantung pada pekerjaan lainnya dan mengisi waktu luang saya sebagai ibu rumah tangga. Dengan membuka toko sembako, saya merasa bisa membantu warga sekitar mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka dengan lebih mudah dan terjangkau. Ini juga menjadi cara saya untuk memberi kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Oke, baik, langsung selanjutnya ke pertanyaan kedua, yaitu apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha sembako? Tantangan terbesar dalam menjalankan usaha sembako sebenarnya tidak hanya satu, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu yang paling utama adalah fluktuasi harga barang pokok yang tidak menentu. Misalnya harga beras, minyak goreng, atau telur bisa berubah drastis dalam waktu singkat karena pengaruh dari kebijaksanaan pemerintah. Cuaca ekstrim yang memengaruhi panen atau kondisi distribusi dari pabrik ke pedagang grosir. Ketika harga naik tiba-tiba, saya sebagai pemilik usaha harus memutuskan apakah akan menaikkan harga jual yang bisa membuat pelanggan mengeluh atau menanggung selisih harga untuk mempertahankan pelanggan. Tapi itu tentu saja terdampak pada margin keuntungan. Selain itu, persaingan dengan toko lain yang juga menjual sembako cukup ketat. Tantangan lainnya adalah pengelolaan stok dan keuangan.
Barang sembako memiliki kadaluarsa. Masa kadaluarsa terutama produk kemasan seperti susu, makanan, ringan dan minyak goreng dalam botol. Terakhir, manajemen waktu dan tenaga kerja juga merupakan tantangan tersendiri. Karena toko sembako buka hampir sepanjang hari, mulai dari pagi hingga malam. Saya harus membagi waktu antara menjaga toko, belanja barang, dan istirahat. Yaitu siapa target pelanggan utama dari usaha sembako ini? Target pelanggan utama dari usaha sembako ini adalah masyarakat sekitar. Salah satunya seperti ibu rumah tangga. Ya, Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan keempat, yaitu siapa saja yang membantu ibu dalam menjalankan usaha tersebut? yang membantu saya adalah keluarga seperti suami dan anak. Oke. Langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kapan usaha ini pertama kali dimulai? Usaha ini dimulai sekitar 10 tahun yang lalu. Berarti sudah cukup lama ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan biasanya waktu paling ramai para pembeli itu datang, baik itu dari ibu rumah tangga maupun anak-anak? Waktu paling ramai itu biasanya pagi sekitar jam 7 sampai jam 9. Di sore hari itu paling jam 4 sampai jam 5. Kalau malam paling habis maghrib jam 7 ke atas. Oke, langsung saja. Kapan ibu merasa usaha ini mulai berkembang, misalnya mulai maju, kayak mulai banyaknya para pembeli itu yang datang ke tempat tersebut? Usaha ini mulai berkembang secara bertahap, tapi masih hanya dilakukan oleh sendiri dan dibantu oleh keluarga. Oke, di mana lokasi usaha ini dijalankan? Usaha ini dijalankan di rumah sendiri. Apakah usaha ini juga dijalankan secara online atau hanya sekedar offline? Usaha ini dijalankan hanya sekedar offline. Berarti tidak dibuka untuk online ya? Apa memilih usaha di bidang sembako bukan di usaha yang lain? Saya memilih usaha sembako karena sifatnya yang stabil dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak peduli situasi ekonomi seperti apa, kebutuhan seperti beras, minyak, telur, gula adalah kebutuhan pokok yang akan selalu dicari orang. Selain itu, saya tidak memiliki latar belakang khusus di bidang teknologi atau industri lain, sehingga usaha sembako adalah pilihan yang paling realistis dan sesuai dengan kondisi saya. Saya juga melihat bahwa dengan sistem manajemen yang baik, usaha sembako bisa memberikan keuntungan yang konsisten, ditambah lagi modal awal yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibanding usaha lain seperti kuliner atau fashion. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana proses ibu untuk mendapatkan barang dagangan untuk menjadi stok jualan di toko sembako tersebut? Biasanya ada sales yang datang. Ini kalau barang di sales kurang lengkap, saya pergi ke pasar atau distributor yang lainnya. Terima kasih banyak kepada Ibu Fitri sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan inspirasi seputar usaha sembako. Dari wawancara ini kita bisa belajar bahwa memulai usaha memang tidaklah mudah, tetapi dengan kerja keras, ketekunan, dan niat yang kuat, semua bisa dijalani dan membuahkan hasil. Semoga cerita dan pengalaman yang telah diceritakan atau yang telah dibagikan oleh Ibu Fitri tadi dapat menjadikan motivasi untuk kita semua, baik itu bagi pemula yang mau membuka usaha, terus untuk berusaha dan tidak mudah menyerah. Mungkin itu saja wawancara yang dapat disampaikan. Saya sebagai pewawancara mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.